Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Irma SKMMK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, selaku yang saya hormati, baik pada kesempatan ini kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu diet rendah karbohidrat atau low carb dan diet ketogenik atau keto diet. Baik, saya di sini saya Dwi Rahayu selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk di pembahasan. Yang pertama yaitu definisi diet rendah karbohidrat, low carb, dan diet ketogenik atau keto diet. Yang dimana diet rendah karbohidrat adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat hingga sekitar 10 sampai kurang dari 26% dari total energi harian. Sementara itu, diet ketogenik merupakan bentuk yang lebih ketat dari diet rendah karbohidrat, yaitu dengan asupan karbohidrat kurang dari 10% dari total energi harian. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada pemateri kedua, yaitu mekanisme kerja diet ketogenik dalam tubuh manusia. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi komposisi kebutuhannya itu pertama lemaknya itu 70 sampai 80%, proteinnya 15 sampai 20%, karbohidrat 5 sampai 10%. Kemudian mekanismenya itu menurunkan glukosa, kemudian membentuk badan keton yang kemudian menjadikan energi utama dari lemak. Awalnya itu diet kategonik ini dilakukan untuk terapi epilepsi dan kemudian kini menjadi bisa untuk diet obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya kita masuk di materi ketiga, yaitu manfaat diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik terhadap kesehatan tubuh. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik terhadap kesehatan tubuh. Nah, yang pertama yaitu penurunan berat badan. Ada penelitian dari Gotera pada tahun 2023 menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dan ketogenik ini efektif menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, dan persentase lemak tubuh dalam waktu 8-12 minggu. Penurunan berat badan ini disebabkan oleh penurunan kadar insulin, peningkatan oksidasi lemak, serta efek kenyang yang lebih lama dari konsumsi tinggi lemak dan protein. Indonesia sendiri, adapun hasil penelitian dari Irawan pada tahun 2018 menunjukkan penurunan signifikan pada berat badan responden obesitas yang menjalani diet rendah karbohidrat dibandingkan dengan diet rendah lemak. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu perbaikan kontrol glukosa dan insulin. Nah, diet ketogenik terbukti membantu mengontrol kadar glukosa darah dan memperbaiki resistensi insulin. Studi nasional melaporkan bahwa penerapan diet ketogenik selama beberapa minggu mampu menurunkan kadar HbA1c secara signifikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Mengapa bisa terjadi? Mekanisme ini terjadi karena berkurangnya fluktuasi glukosa pasca makan dan kebutuhan insulin yang lebih rendah. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu profil lipid dan risiko kardiometabolik.
Nah, diet rendah karbohidrat dan ketogenik ini dapat menurunkan kadar trigliserida serta meningkatkan kolesterol HDL. Namun, beberapa studi menunjukkan peningkatan kolesterol LDL apabila diet mengandung banyak lemak jenuh. Oleh karena itu, pemilihan sumber lemak tak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan sangat disarankan untuk menekankan risiko kardiovaskular. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu tekanan darah dan peradangan. Penurunan berat badan yang dihasilkan dari diet ketogenik berkontribusi terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat ini dapat menurunkan kadar penanda inflamasi seperti CRP atau kreatif protein. Yang kelima, kondisi khusus epilepsi dan PCOS. Nah, diet ketogenik ini telah lama digunakan untuk terapi tambahan pada pasien epilepsi refraktor, terutama pada anak-anak yang tidak merespon obat antileptik. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat tinggi protein dapat memperbaiki profil hormonal dan sensitivitas insulin pada perempuan dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, secara umum, diet rendah karbohidrat dan ketogenik ini memberikan manfaat terhadap penurunan berat badan, kontrol glukosa, profil lipid, serta tekanan darah. Diet ini juga berpotensi bermanfaat bagi kondisi khusus seperti epilepsi dan PCOS. Namun, penerapan diet ini juga perlu dilakukan dengan pengawasan tenaga medis atau ahli gizi untuk menghindari beberapa efek samping yang merugikan dan memastikan keseimbangan zat gizi tetap terjaga. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu efek samping diet ketogenik yang tidak tepat. Kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang efek samping diet ketonik yang tidak tepat. Nah, itu terbagi atas dua, yaitu efek samping jangka pendek dan juga ada efek samping jangka panjang. Di mana efek samping jangka pendek itu yang pertama ada hipoglikemi, di mana risiko terjadi hipoglikemi cenderung tinggi dalam fase inisiasi diet, di mana penerapan puasa dapat meningkatkan risiko hipoglikemia, di mana pemeriksaan keton harus dikerjakan untuk mencegah terjadinya hipoglikemi ini. Yang kedua ada ketosis meningkat, di mana periksa gas darah untuk mengetahui level ketosis. Jika HP normal, teruskan diet ketogenik. Jika HP turun bisa terjadi asidosis non-kompensasi. Segera turunkan rasio diet ketogenik. Lalu ada ketosis menurun, di mana periksa kembali konsumsi sehari-hari, obat-obatan, makanan, minuman, dan lain-lain. Disarankan untuk meningkatkan rasio diet ketogenik. Lalu ada mual dan muntah, di mana mual dan muntah ini terjadi karena banyaknya keton dalam darah, sementara tubuh dalam fase transisi karena perubahan pola diet, sehingga memengaruhi perubahan metabolisme. Lalu ada mengantuk dan sedasi, di mana mengantuk ini biasanya bersifat transien dan akan hilang dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Lalu ada efek samping jangka panjang. Yang pertama di mana ada dislipidemia, di mana diet ini menggunakan lemak sebagai sumber energi, maka secara tidak langsung meningkatkan kadar lemak di dalam darah.
sehingga kolesterol juga ikut meningkat. Jadi, efek samping diet ketonik ini pada profil lemak jarang diketahui karena sebagian besar pasien menggunakan diet ketonik selama 2 tahun dan setelah itu kembali mengonsumsi diet normal. Lalu ada gangguan pada pembuluh darah, di mana penurunan bertahap pada elastisitas arteri karios dan peningkatan LDL, ApoB, rasio TC LDL, rasio LDL HDL pada anak yang telah menerima diet ketonik selama 3 bulan dan 12 bulan. Eh, Kondisi ini tidak terjadi secara signifikan pada anak yang menerima diet ketonik selama 24 bulan. Lalu ada gangguan pertumbuhan tinggi dan berat, di mana badan anak dengan diet ketonik harus dimonitor ketat, dimonitor ketat, pemberian protein dan parameter pertumbuhannya, karena magnesium, kalsium, dan asam amino ditekan sedemikian rupa dalam diet ketogenik. Hal ini menyebabkan tulang dan pertumbuhan seorang anak terganggu. Selain mengganggu pertumbuhan, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang, sehingga para ahli merekomendasikan para penggunanya untuk mengonsumsi suplemen kalsium, magnesium, dan asam amino. Lalu ada kepadatan tulang, di mana pemberian diet ketogenik ini menurunkan kepadatan tulang, tinggi badan, dan body massa index. Kondisi ini dapat menyebabkan demineralisasi tulang dan mudah fraktur. Monitoring kalsium dan tingkat PTH dalam darah dan asupan kalsium yang adekuat. Lalu ada batu ginjal, di mana asam urat memicu terbentuknya kristal asam urat dalam air seni. Nah, penderita dapat berubah menjadi batu ginjal. Oleh sebab itu, para ahli menyarankan agar para pengguna metode diet ini selalu memperhatikan asupan cairan harian mereka. Pembentukan batu ginjal merupakan komplikasi dari keadaan asidosis kronik, asidifikasi urin, hiperkalsiuria, dan hipositraturia. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima. Kepada pemateri kelima, saya persilahkan untuk memaparkan penerapan diet rendah karbohidrat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan diet rendah karbohidrat. Nah, penerapan diet rendah karbohidrat yang pertama yaitu kita harus menentukan asupan karbohidrat yang tepat. Diet rendah karbohidrat membatasi konsumsi karbohidrat harian antara 50-130 gram per hari atau sekitar 26-45% dari total energi. Nah, jumlah ini masih mencukupi kebutuhan energi tubuh tanpa mengganggu keseimbangan metabolik. Dalam penerapannya, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi perlu disesuaikan dengan tingkat aktivitas, berat badan, serta tujuan kesehatan individu. Pembatasan karbohidrat dalam kadar sedang dapat membantu menurunkan berat badan serta memperbaiki profil lipid tanpa menyebabkan efek samping yang signifikan. Selama sumber karbohidrat yang dikonsumsi berasal dari bahan pangan berkualitas seperti sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi dan tujuan kesehatan. Setiap individu memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, sehingga penerapan diet rendah karbohidrat harus mempertimbangkan kondisi kesehatan seperti obesitas, diabetes, atau resistensi insulin. Bagi penderita diabetes tipe 2, diet ini terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darahnya dan memperbaiki sensitivitas insulin. Pengurangan karbohidrat secara bertahap dengan tetap mempertahankan asupan protein dan serat penting juga untuk menjaga keseimbangan metabolik dan mencegah hipoglikemia. Dengan demikian, pendekatan individual menjadi kunci utama dalam penerapan diet rendah karbohidrat yang aman. Selanjutnya,
Memilih sumber karbohidrat dan lemak yang berkualitas. Dalam diet rendah karbohidrat, kualitas sumber makanan lebih penting daripada jumlah semata. Karbohidrat kompleks seperti sayur hijau, buah rendah gula, dan biji-bijian utuh sebaiknya menjadi pilihan utama. Lemak sehat dari minyak zaitun, ikan, dan alpukat juga dapat menggantikan sebagian penting dalam rendah karbohidrat. Serta kondisi umum tubuh sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memastikan diet berjalan dengan aman. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kelima. Selanjutnya, untuk pemateri 6, saya persilakan untuk memaparkan penerapan diet ketonik yang aman serta sesuai dengan kebutuhan individu. Padanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian ada pun penerapan diet ketogenik yang aman serta sesuai dengan kebutuhan individu. Yang pertama yaitu definisi dan komposisi dasar. Nah, diet ketogenik adalah pola makan yang sangat rendah karbohidrat dan juga tinggi lemak yang biasanya membatasi konsumsi karbohidrat di bawah kurang lebih 50 gram per hari. Sehingga tubuh memasuki keadaan ketosis atau kadar beta hidroksibutirat lebih besar atau sama dengan 0,5 milimol per liter. Nah, komposisi makronutrien ini umumnya pada KD adalah 70 sampai 80% energi dari lemak, 15 sampai 20% dari protein, dan sisanya dari karbohidrat. Namun, komposisi ini perlu disesuaikan menurut kebutuhan energi, massa otot, dan juga tujuan dari klinis individu. Yang kedua yaitu indikasi dan juga tujuan penggunaan individual. KD ini dapat dipertimbangkan untuk tujuan medis tertentu, misalnya epilepsi refraktori dan beberapa kasus obesitas berat dan juga manajemen metabolik pada pasien terpilih dengan resistensi insulin. Tetapi tidak otomatis un- tetapi tidak otomatis cocok untuk semua orang. Keputusan ini menerapkan KD harus mempertimbangkan riwayat medis, obat-obatan yang sedang digunakan, dan tujuan seperti penurunan berat badan, kontrol glukosa, dan juga terapi penyakit spesifik. Konsultasi awal dengan dokter atau ahli gizi diperlukan agar manfaat klinis dapat dimaksimalkan dan risiko diminimalkan. Yang ketiga yaitu persiapan nutrisi atau fokus pada kualitas makanan. Nah, agar aman, KD harus menekankan lemak sehat seperti minyak zaitun, ikan berlemak, kacang, dan juga alpukat. Protein yang berkualitas cukup untuk mempertahankan massa otot, serta sayuran rendah pati untuk asupan serat dan juga mikronutrien. Perencanaan menu yang baik, termasuk suplementasi vitamin atau mineral, bila perlu dapat mencegah defisiensi nutrisi dan konstipasi, dua masalah yang sering muncul bila KD diterapkan tanpa pengaturan kualitas makanan. Yang keempat yaitu pemantauan klinis dan juga laboratorium yang baik. Selama menjalani KD, pemantauan berkala sangat direkomendasikan, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal dan hati, profil lipid, elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium, serta pemantauan kadar keton seperti urin, darah, untuk memastikan ketosis itu tetap aman. Untuk pasien yang memakai obat seperti insulin dan juga diuretik, pemantauan lebih intensif diperlukan karena perubahan karbohidrat dapat memengaruhi dosis obat dan juga risiko dari hipoglikemia atau gangguan elektrolit. Yang kelima yaitu mengelola efek samping awal dan juga masalah jangka pendek. Gejala adaptasi awal seperti lelah, pusing, konstipasi, atau keto flu umum terjadi. Manajemen meliputi hidrasi adekuat, penyesuaian elektrolit, dan juga rehidrasi garam atau kalium bila perlu. Bila terjadi gejala berat atau terus berlanjut, misalnya mual hebat, kelemahan, gangguan kesadaran, langkah pertama yang dilakukan yaitu langkah medis harus segera
harus segera dilakukan. Selain itu, sebagian orang dapat mengalami kenaikan LDL kolesterol, sehingga evaluasi lipid sangat perlu dilakukan dan diet disesuaikan bila profil lipid itu memburuk. Yang keenam yaitu kontraindikasi dan kelompok yang harus hati-hati atau tidak direkomendasikan. Nah, diet ketogenik ini tidak direkomendasikan untuk individu dengan penyakit ginjal lanjut seperti gangguan metabolik tertentu, misalnya defisiensi enzim tertentu, wanita hamil atau menyusui tanpa indikasi medis khusus, dan pasien dengan riwayat gangguan makan. Pasien dengan diabetes tipe 1 memerlukan kehati-hatian ekstrim atau risiko ketoasidosis. Nah, evaluasi individual itu sangat penting sebelum memulai KD. Yang ketujuh yaitu durasi, transisi, dan keberlanjutan jangka panjang. KD ini dapat efektif dalam jangka pendek, misalnya 3-6 bulan, untuk penurunan berat dan juga perbaikan dari metabolik. Tetapi reintroduksi karbohidrat secara bertahap dianjurkan untuk menjaga stabilitas metabolik dan juga mencegah efek rebound. Strategi jangka panjang yang fleksibel. Misalnya keto 2,1 atau low karbohidrat moderat sering lebih mudah dipertahankan dan juga lebih aman dalam praktik klinis. Perencanaan transisi sebaiknya dibuat bersama ahli gizi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri ke-6, terima kasih. Baik, jadi diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik merupakan dua pola makan yang menekankan pengurangan asupan karbohidrat untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh. Kedua jenis diet ini terbukti memiliki berbagai manfaat, seperti membantu menurunkan berat badan, pengendalian kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta memperbaiki profil lipid darah. Mungkin itu saja, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Mungkin untuk mempersingkat, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.